maksudnya kan apa ya, maksudnya biar mereka tuh tahu kalau kita tuh bakal jadi lab kayak gitu. Udah gitu. So, coba di ini udah aman nggak? Banyak apa? Maksudnya di apa? Masih dengar? Enggak dulu. Baik, sambil menunggu abang dan kakaknya. Halo, selamat sore rekan-rekan semuanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih menunggu abang dan kakak duta Polbangtan. Mungkin nanti kita bakal mulai di 16.30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Resya. Oke, sambil menunggu narasumbernya, boleh nih teman-teman Camaba nyiapin pertanyaan buat abang dan kakak duta, dan nanti kita bakal bisa. Nah, bisa ini adalah bincang santai bersama abang dan kakak.
Oh iya, teman-teman Camaba, mau ngingetin nih, karena besok ada tes kesehatan bagi peserta yang lolos di tes wawancara pada jalur undangan. Semangat dan persiapkan apa yang harus dipersiapkan. Oke. Baik, selamat sore Bang Firdaus. Oke, kita mulai setelah Kak Gitana bergabung ya Bang. Oke, Gimana deh? kita bakal mulai saat Kak Gitana bergabung bersama. Boleh, boleh. Ditunggu aja Kak Gitan. Baik. Kebetulan Kak Gitan juga tadi bilang ke Abang baru selesai kelas Oh, katanya. iya. Lagi ada kesibukan apa nih Bang? Kalau untuk saat ini sih, Abang kan sebagai mahasiswa aktif di Iya, kesibukannya paling kuliah aja. Kebetulan sekarang juga kan lagi ada bazar nih, bazar Ramadan iya belajar ya untuk Bang. Ramadan. Nah, itu Abang juga ngisi itu di situ sebagai duta bersama teman-teman. Ada Bang Rusdi, Bang Hilal, kayak gitu. Nah, kebetulan besok juga bakal ada lagi nih deh bazar Ramadan. Jadi buat teman-teman yang ada di Kota Bogor maupun masyarakat yang ada di sekeliling kampus Polbangtan Bogor bisa hadir tuh di bazar Ramadan Polbangtan Bogor. Nah, tuh teman-teman di Polbangtan Bogor lagi adain bazar tuh. Jadi siapa cepat dia dapat. Oke, Ya, harga betul tuh. deh. Oke. Enggak cuma itu, apa sih namanya, bazar Ramadan juga di sini tersedia beberapa takjil, aksesoris dan juga sembako. Nah, harga dari barang-barang ini di bawah rata-rata gitu. Jadi untuk kita mahasiswa juga untuk membeli takjil ini sangat cocok lah untuk dompet mahasiswa gitu ya. Dan untuk ibu-ibu nih yang nanti mau masak rendang mungkin pas lebaran bisa beli sembako di bazar ini juga. Murah-murah kok harganya. Oke. Baik. Nah, teman-teman Camaba nih, boleh nih diajak teman-temannya untuk bergabung di live Instagram ini karena kapan lagi ya, Bang, kita bisa bincang santai kayak gini? Ya, jadi Oke. adik juga bisa tanya apa aja nih soal PMD nanti. Oke. Baik, mungkin sebentar lagi Kak Gitana akan bergabung. Oke. Baik, halo, selamat sore Kak Gitana.
Halo, selamat sore, Sinda. Maaf, Abang dan Kakak boleh kita mulai saja? Boleh langsung mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bergabung dalam acara bisa yaitu Bincang Santai. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pinda Dwi Kusuma, saya dari program studi agribisnis hortikultura tingkat 1, jurusan pertanian. Nah, Kak, pernah tahu nggak sih kata-kata kalau misalnya tak kenal itu maka tak sayang. Nah, kira-kira kita mau perkenalan dari siapa dulu ya? Soalnya ini mukanya pada cantik sama ganteng-ganteng jadi bingung ini nih milihnya nih. Boleh deh dari Bang Yus dulu mungkin. Oke, dari Bang Oh, Yos dulu. Boleh Bang? boleh. Perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Salfandi Kurniawan, mahasiswa aktif Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan pertanian, program studi teknologi mekanisasi pertanian. Sekarang tingkat 2. Oke. Baik, Kak Gitana. Gimana Kak Gitana? Baik, izinkan kakak memperkenalkan diri. Nama saya Gitana Arum Prastanika, biasa dipanggil Gitana. Dari tingkat 2, program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pertanyaan nih, ada nggak sih dari Abang sama Kakak Duta ini cerita singkat selama Abang dan Kakak di Polbantan Bogor? Oke, tadi kan dari Bang Daus dulu ya. Mungkin sekarang bisa dari Kak Gitana dulu. Baik, silakan Kak Gitana. Oke, jadi cerita dari awal masuk dulu nih ya. Dulu kakak masuk ke situ jalur pos KM. Sebelumnya kakak langsung masuk ke jurusan peternakan gitu. Kan kalau misalnya ada beberapa pilihan di pertanian, kakak langsung memilih ke jurusan PPKH ini. Nah, setelah itu masuk ini kan karena waktu itu era COVID nih. Jadi kita awalnya itu kuliah itu masih online. Kita masih di rumah itu sekitar kurang lebih selama 6 bulan perkuliahan itu kami masih di rumah. Setelah itu baru pertengahan tingkat 1 baru offline di kampus ini. Nah, dari situ kita udah mulai adaptasi nih perkenalan di kampus gitu, mengenal tentang kampus juga gitu. Dan juga bisa lebih banyak ikut kegiatan di sini gitu. Jadi mulai aktif kegiatan kampus itu ya sejak offline gitu. Tetapi waktu online juga tidak menutup kemungkinan ya, karena online kan juga banyak kegiatan juga dari baik dari kampus sendiri maupun dari BEM termasuknya gitu. Nah, dulu kebetulan banyak event gitu yang diselenggarain sama BEM gitu. Jadi juga berpartisipasi di situ. Nah, saat ini alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk menjadi Duta Polbantan PEPI Indonesia tahun 2023 ini. Dan tentunya ini menjadi tugas utama kami, salah satunya untuk mengenalkan Polbantan PEPI kepada teman-teman siswa-siswa SMA terutama yang udah mau lulus ini. Terima kasih. Oke. Nah, itu teman-teman Camaba tuh dari cerita Kak Gitana tuh kita bisa ambil bahwasannya di Polbantan Bogor ini tuh kita seru, have fun, dan ya udah kita menikmati gitu ya Kak Gitana ya. Ya benar Oke. banget, kita enjoy banget. Nah, baik dari Bang Daus gimana Bang? Ya kalau dari abang sendiri, ya mungkin bisa cerita dulu ya dari awal masuk ke Polbantan. Dulu abang itu masuk ke Polbantan itu setelah lulus mencoba jalur di PWSKM. Namun pada tahun pertama abang itu tidak lolos ke Polbantan ini. Lalu abang melanjutkan kuliah di salah satu universitas di Bandung selama 1 tahun, kurang lebih 1 semester lah. Tetapi kan itu masih zaman COVID ya, gitu. Jadi abang masih penasaran nih sama Polbantan. Akhirnya pada tahun kedua abang mencoba untuk mendaftar di jalur umum dan alhamdulillah masuk di Polbantan ini. Nah, ketika masuk di Polbantan ini, abang memilih program studi teknologi mekanisasi pertanian. Alasan abang juga mengambil program studi teknologi mekanisasi pertanian ini karena di daerah abang itu kan masih di kampung ya, jadi kurang gitu untuk teknologi pertaniannya. Nah, makanya abang penasaran nih, apa aja sih yang bisa ngebantu nih di pertanian di daerah abang gitu kan. Nah, setelah itu untuk kesibukan juga
setelah masuk program studi teknologi mekanisasi pertanian ini, ya kita sibuk kuliah di bengkel ya. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya meskipun kita di dunia pertanian, apalagi kita sebagai anak teknik gitu ya, seru gitu kuliahnya, nggak terlalu kotor-kotoran juga, nggak capek-capekan banget juga gitu kan. Terus ditambah kesibukan sebagai mahasiswa Polbangtan dengan adanya kegiatan pagi sampai kita malam pun masih ada kegiatan, yang pasti hidup kita lebih teratur gitu. Jadi lebih seru aja gitu, menjadi karakter kita juga kan gitu kan. Ditambah sekarang itu abang pada tingkat 2 ini menjabat sebagai duta Polbangtan TV Indonesia, yang tentunya menambah kegiatan abang untuk lebih mempromosikan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor ini khususnya. Ya contohnya kayak kegiatan abang mengelas gitu ya, di bengkel abang sering mengupload di sosial media abang gitu ya. Paling kegiatannya gitu-gitu aja sih, seru lah intinya. Kalau misalkan masuk Polbangtan ini kita kayak outbound gitu, sering kegiatan di luarnya juga kayak gitu, seru lah, main traktor gitu. Mungkin itu aja. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi selama ada tekad dan niat, kita tuh nggak bakal gagal dalam melaksanakan apapun. Oke, mungkin bisa ke pertanyaan. Boleh, abang dan kakak? Oke, nah kira-kira tujuan dari abang dan kakak masuk ke Polbangtan Bogor ini tuh apa sih awalnya? Dari siapa dulu nih jawab nih? Bang Daus atau Kira-kira siapa Ya, nih? dari Daus aja kali ya, tadi kan dari kita. Nah. Oh iya. Ya, tapi kalau dari abang sendiri sih tujuan pertamanya ini ya deh, karena kan alhamdulillah gitu, orang tua abang itu kan punya beberapa lahan gitu, tapi kurang diperdayakan, kurang dimanfaatkan. Sedangkan kakak-kakak abang juga kan jarang yang nggak hidup di dunia pertanian gitu kuliahnya. Nah, apa salahnya sih abang mencoba di dunia pertanian gitu kan? Jadi abang masuk aja ke Polbangtan. Tujuan abang sih di sini ingin lebih memperdalam apa sih itu pertanian gitu kan. Ditambahkan di Polbangtan ini mendidik kita untuk menjadi wirausahawan muda gitu. Jadi menambah semangat juga nih buat abang mengelola lahan abang yang ada di daerah abang gitu. Gak cuma itu, abang juga ingin memberikan contoh gitu kepada para petani yang ada di kampung abang, bahwa pertanian itu sangat menjanjikan gitu kan, sangat seru gitu, apalagi dengan ilmu yang kita miliki gitu. Dan yang abang sangat semangat juga kan, di pertanian itu bukan ilmu pasti ya, jadi ilmu yang kita pelajari itu kita bisa langsung praktekkan gitu, jadi seru gitu, bisa menambah adrenalin juga. Intinya sangat seru lah gitu kan. Kayak gitu aja sih tujuan aku. Oke, nah dari Kak Gitana gimana nih Kak? Tujuan kakak awal tuh masuk ke Polbangtan? Oke, terima kasih. Sebelumnya sedikit berbeda dari Bang Daus. Mungkin kalau Bang Daus lebih ke ingin meningkatkan pengetahuan tentang pertanian. Kalau kalian sendiri ya awalnya itu sebelumnya belum terlalu dekat juga dengan pertanian, karena memang dari background keluarga belum ada yang terjun ke dunia pertanian secara langsung, yang benar-benar terjun ke pertanian gitu. Nah, saat itu motivasi yang pertama yang pasti ingin berkontribusi kepada Indonesia ini dengan menjadi seorang petani milenial gitu. Dan saat itu seperti yang kita tahu, kalau misalnya pas angkatan kakak itu kan lagi booming banget, diprediksi kalau tahun 2063 itu petani itu bakal nggak ada di Indonesia gitu, dan itu menjadi salah satu banget buat kita generasi milenial supaya kita tuh bisa berkontribusi secara langsung di dunia pertanian ini. Nah, yang pertama ingin berkontribusi, yang kedua tentu saja ingin menambah wawasan akademik dalam bidang pertanian, karena kita ingin terjun ke pertanian otomatis kita membutuhkan ilmu sebagai basic kita untuk terjun ke pertanian. Nah, salah satunya itu dengan kakak berkuliah di Polbangtan Bogor ini. Dan salah satu alasan kakak itu ingin membuktikan bahwasanya kita perempuan itu bisa juga terjun di pertanian gitu. Pertanian itu nggak selamanya dicap jelek, kotor atau buruk gitu. Kita bisa membranding pertanian itu sesuai dengan passion kita. Misalnya kita memang perempuan gitu. Biasanya kita identik dengan kayak lemah lembut, anggun, bersih, rapi, wangi gitu. Tetapi kita di sisi lain kita bisa mempertahankan image itu sebagai perempuan. Kita juga bisa terjun nih ke pertanian gitu. Khususnya kayak ini kan ke peternakan gitu. Jadi meskipun kita
kesehariannya itu berdampingan dengan misalnya hewan ternak maupun ke sawah, itu kita tetap bisa istilahnya mempertahankan image kita sebagai perempuan gitu. Jadi menjadi seorang petani itu bukan halangan untuk kita mempertahankan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menjadi wanita yang cantik, anggun gitu, tetapi tetap bisa berkontribusi di dunia pertanian. Oke, baik. Nah, itu tujuan dari abang dan kakak tentang bagaimana mereka bisa masuk ke Polbangtan Bogor. Nah, itu tuh tujuan yang hebat yang mungkin kita bisa mengikuti dari abang dan kakak ini. Nah, lalu mungkin pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan mengenai ini ya, Kak. Calon mahasiswa baru yang akan mendaftarkan diri di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, mungkin yang pertama ini, nah Kak, kira-kira ada jalur apa aja sih yang bisa kita daftar tuh selain jalur umum dan jalur undangan? Oke, jadi untuk masuk Polbangtan Bogor ini ada beberapa jalur. Untuk jalur undangan dan jalur undangan itu kan sudah dibuka. Nah, saat ini juga sudah ditutup juga, kemarin juga baru melaksanakan seleksi wawancara dan sekarang ongoing lagi tes kesehatan. Nah, saat ini yang sedang dibuka itu tes jalur masuk secara umum dan juga kerjasama gitu. Ini dibuka sampai awal Mei nanti. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum terlalu paham tentang jalur umum itu, bisa diperdalam lagi atau bisa join ke grup PMB, informasi PMB dari BEM Polbangtan Bogor. Nah, selain itu ada juga jalur melalui kerjasama Pos KM, dan untuk yang saat ini kita bahas itu tentang jalur Pos KM. Nah, apa sih itu jalur Pos KM? Jalur Pos KM itu merupakan jalur prestasi olahraga, keilmuan, kesenian, maupun minat dalam usaha pertanian. Nah, itu sekilas tentang jalur masuk Pos KM ini. Nah, kebetulan kakak dulu juga masuk ke jalur Pos KM ini. Jadi kurang lebih ada beberapa pengalaman yang bisa kakak sharing pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya ya, Kakak Abang. Nah, Ya, jadi gini, Bang. Jadi banyak camaba yang mau mendaftarkan diri tetapi bingung memilih prodinya. Nah, bisa nggak sih nih Abang sebagai duta Polbangtan Bogor untuk menjelaskan apa sih prodi-prodi yang ada di Polbangtan Bogor ini? oke, baik. Jadi gini deh, jurusan di Polbangtan Bogor ini ada dua, yaitu jurusan pertanian sama peternakan. Nah, kalau untuk jurusan pertanian sendiri, itu ada 3 program studi. Yang pertama itu ada penyuluhan pertanian berkelanjutan atau biasa disingkat PPB, terus ada agribisnis hortikultura, AGH, dan juga teknologi mekanisasi pertanian TMP. Nah, mungkin abang ngejelasin soal pertanian dulu ya, mungkin nanti yang Kak Gitana bisa ngejelasin soal peternakan. Nah, kalau di pertanian ini bagi adik yang SMA yang mungkin di jurusan IPA itu bisa masuk ke semua prodi. Nah, kalau misalkan kalian suka berbisnis, kalian bisa masuk ke AGH. Kalau misalkan kalian suka berbicara, pinter ngomong gitu, kalian bisa masuk ke penyuluhan. Nah, kalau misalkan kalian anak IPA sukanya fisika, hitung-hitungan gitu kan, sukanya otomotif, kalian bisa ke teknologi mekanisasi pertanian seperti abang ini gitu. Di sana kalian bisa belajar ngelas ataupun sebagainya tentang dunia perbengkelan. Nah, kalau misalkan anak SMA yang bagian IPS juga bisa masuk di pertanian, bisa masuk ke dalam program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan atau PPB. Kayak gitu aja deh. Nah, untuk SMK pertanian yaitu bisa juga ke semuanya kayak gitu. Ya itu aja sih soal pertanian. Mungkin kalau peternakan bisa diarahin sama Kak Gitana juga. Baik, izin menambahkan untuk jurusan peternakan. Nah, di peternakan ini memiliki 2 program studi. Yang pertama ada D4, penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, dan juga D3, kesehatan hewan. Nah, untuk syaratnya sendiri, untuk PPKH itu bisa dimasuki oleh siswa dari SMK PP maupun SMA dari jurusan IPA maupun IPS. Nah, tetapi terkhusus untuk kesehatan hewan ini hanya bisa diikuti oleh SMK PP dan juga SMA IPA. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini masih di jurusan IPS, bisa juga masuk ke jurusan peternakan ini di program studi penyuluhan peternakan. Nah, untuk adik-adik dari jurusan IPA maupun SMK PP itu bisa masuk ke kesehatan hewan. Nah, bedanya apa sih Kak? Kalau kalian lebih suka, basic kalian, passion kalian lebih ke suka ngomong dan komunikasi dan juga peternakan, bisa join di PPKH. Tapi kalau misalnya kalian lebih punya ketertarikan di dalam dunia kesehatan, terutama untuk menjadi paramedik veteriner, bisa juga bergabung menjadi mahasiswa di program studi kesehatan hewan. Oke, nah itu rekan-rekan.
Jadi nggak usah bingung-bingung lagi nih mau milih prodi apa yang nantinya kalian akan melanjutkan di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor ini. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya, Kakak Abang ya. Boleh Eh, pindah. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini mengarah kepada jalur POSKM nih. Nah, kira-kira menurut Abang dan Kakak ini apa aja sih tahap atau step untuk mendaftar di jalur POSKM ini? Baik, kalau dari Abang sendiri ya 2 tahun lalu kan sempat mencoba daftar di jalur PWSKM. Nah, untuk jalur PWSKM sendiri itu kan jalur bagi siswa yang berprestasi. Nah, bagi jalur PWSKM ini bisa disiapkan sertifikat dan juga proposal wirausaha yang nanti akan digalakkan. Nah, kalau Abang sendiri sih itu. Nah, untuk tahapannya juga waktu itu Abang sempat mencoba tes POSM itu dimulai dari pemberkasan. Setelah pemberkasan itu kita ada jalur tes wawancara kayak gitu. Nah, mungkin lebih lengkapnya sama Kak Gitana nih yang tahun kemarin bisa melalui jalur POSM. Bahkan jadi nah, untuk administrasi ini persiapan apa aja yang perlu dilakukan itu yang pertama persiapan pribadi dan juga sertifikat pendukung dan juga yang paling menjadi poin utama penilaian itu adalah proposal usaha. Proposal usaha ini berkaitan dengan pertanian. Kalau misalnya ingin lebih ke menjurus, misalnya teman-teman ingin mendaftar di jurusan pertanian, bisa juga usahanya langsung ke bidang pertanian. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung di peternakan, bisa langsung nih usahanya misalnya ingin mendirikan usaha budidaya sapi potong misalnya atau sapi perah seperti itu. Bisa langsung spesifik seperti itu. Nah, selanjutnya, apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi ini, bisa selanjutnya melakukan tahapan tes wawancara. Nah, tes wawancara ini dilakukan oleh pihak-pihak aktivitas akademik Polhutang Bogor. Dan pertanyaan wawancara ini langsung spesifik ke peminatan teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman spesifik peminatannya di pertanian, nanti wawancaranya akan diperdalam oleh pewawancara nanti di bidang pertaniannya gitu. Jadi teman-teman ada tips di bawah wawancara, teman-teman bisa persiapin apa-apa yang berkaitan dengan pertanian maupun peternakan sesuai dengan minat teman-teman. Yang pertama itu, untuk wawancara sendiri, waktu itu kakak itu diwawancara ada beberapa hal yang ditanyakan. Yang pertama terkait dengan prestasi. Di situ kakak diminta untuk menjelaskan prestasi apa saja yang pernah dimiliki gitu. Untuk prestasi tersendiri, ini sendiri kebetulan kakak melampirkan beberapa prestasi. Ada juga prestasi kepemimpinan itu bisa diikuti oleh teman-teman yang memiliki prestasi dalam bidang kepemimpinan seperti menjadi ketua OSIS atau ketua Karang Taruna atau organisasi kepemudaan lainnya gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada juga prestasi dari kesenian maupun keilmuan. Misalnya teman-teman pernah ikut Olimpiade Sains tingkat nasional maupun provinsi. Nah, kebetulan untuk tingkatannya sendiri itu dimulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional gitu. Jadi untuk teman-teman yang memiliki tingkat prestasi tingkat nasional maupun regional, internasional bahkan bisa dilampirkan. Nah, selanjutnya setelah ditanya mengenai prestasi, kakak ditanya mengenai jurusan kakak nih, kakak peminatan di peternakan. Jadi ditanya seputar peternakan, program-program peternakan, dan juga motivasi ke peternakan dan juga rencana ke depan tentang usaha peternakan kakak. Nah, selanjutnya kakak juga diminta untuk mempresentasikan proposal usaha yang telah kakak itu kakak mempresentasikan seluruh proposal usaha yang telah kakak rancang, dimulai dari latar belakang, kemudian rencana pemeliharaannya dan juga hingga low cost-nya gitu, bagaimana tentang pembiayaannya gitu. Nah, di situ kakak enjoy banget sih wawancaranya karena kebetulan wawancaranya itu dari Bapak Kajir waktu itu. Jadi kakak berusaha enjoy karena ketika kita enjoy pasti kita bakal lebih mudah gitu buat menjawab pertanyaannya gitu. Itu yang selanjutnya. Nah, kalau dinyatakan lolos ke tahap berikutnya itu ada tahap tes kesehatan. Nah, di situ tes kesehatannya itu karena corona, jadi kita tes kesehatannya di rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta yang ditugaskan oleh Polhutang Bogor. Nah, meliputi apa saja sih Kak untuk tes kesehatannya? Itu sama seperti jalur umum atau jalur lainnya. Kesehatannya itu melalui medical check up secara general dan juga ada tes kejiwaan juga. Untuk tes kejiwaan sendiri itu melalui psikiater. Jadi ada beberapa pertanyaan oleh psikolog atau psikiater yang diberikan kepada kita untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan jiwa kita.
Nah, untuk kesehatan sendiri itu yang pasti yang dipersiapkan adalah kesehatan teman-teman. Jadi sebelum tes kesehatan diusahakan menjaga kesehatan tubuh kita gitu. Jangan sampai kecapean atau jangan sampai begadang, apalagi ini teman-teman karena puasa ini otomatis istirahatnya kan terganggu. Nah, diusahakan yang mau tes kesehatan atau dulu istirahatnya 1 minggu sebelum tes kesehatan. Karena kalau kita kecapean itu bakal mempengaruhi hasil tes kesehatan. Misalnya dalam EKG-nya tiba-tiba ada abnormal atau gimana, itu kan bahaya juga untuk tes kesehatan ini. Nah, setelah lolos teman-teman akan diumumkan untuk menjadi mahasiswa resmi dari Polmantek Bogor gitu. Jadi setelah lolos kesehatan jadi sudah resmi menjadi calon mahasiswa baru. Dan kurang lebih untuk jalur plus kami itu ada tiga tahapan. Yang pertama administrasi, yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah tes kesehatan. Untuk sekilas tentang masuk PKN. Kira-kira berapa sih Kak kuota untuk jalur PLKM ini? Nah, Abang apakah bisa menjawab pertanyaannya? Halo Abang? Apakah terdengar? Mungkin berkendala jaringan itu ya, agak patah-patah suaranya. Terkendala jaringan Abang. Baik, mungkin kita coba tunggu kelanjutan lagi ya Bang. Yap. Nah, mungkin Abang bisa menjawab pertanyaan dulu nih. Kira-kira berapa sih kuota di jalur PWSKM ini? Ini akunnya apa bangsanya yang Kalau untuk kuota sendiri itu bisa dicek di website ya. Yang pasti untuk kuota ini diatur berdasarkan prodi. Jadi program studi TMP misalkan membutuhkan berapa kayak gitu. Yang pasti kalau menurut Abang sih tidak terlalu banyak ya untuk PWSKM ini. Tetapi untuk peluang yang untuk peluang PWSKM ini sangat besar juga gitu. Meskipun tidak banyak yang diterima, tetapi banyak juga peluangnya karena tidak terlalu ribet untuk tahapan-tahapannya seperti itu. Baik, izin menambahkan, untuk berdasarkan pengalaman kakak itu, untuk jalur plus KMIT, penerimanya kurang lebih 10% setiap prodi gitu. Tetapi itu tergantung juga kepada kebijakan masing-masing program studi gitu. Jadi kalau misalnya jumlah seluruhan itu ada sekitar 70 orang, itu biasanya sekitar paling banyak itu 10 anak dari jalur plus KM itu. Tapi untuk berdasarkan pengalaman kakak itu, untuk sekali penerimaan itu tidak lebih dari 50 orang untuk jalur plus KM sendiri. Ya, kurang lebih sekitar 20 orang itu untuk jalur plus KM itu. Kalau di angkatan kakak yang lulus lewat jalur plus KM itu sekitar 20 orang. Untuk jurusan pertanian dan juga peternakan. Oke. Nah, tadi kan kakak sama abang ini kan membahas tentang proposal sebagai tahapan untuk
masuk ke jalur PSKM nih. Nah, kira-kira proposal apa sih yang harus disiapin? Mungkin yang tadi Mbak Kitana sampaikan bisa diulangi, Mbak, mengenai proposal apa yang harus dipersiapkan. Baik, untuk proposal usahanya itu yang pertama silakan memilih judulnya terlebih dahulu gitu. Minatnya di mana, pertanian atau peternakan, langsung aja spesifik misalnya ingin usaha budidaya jamur untuk jurusan pertanian. Nah itu silakan teman-teman rancang usahanya dari mulai nama perusahaannya, kemudian latar belakangnya, kemudian biaya-biaya apa yang diperlukan, kemudian bahan-bahan yang diperlukan, proses-prosesnya, tahapannya, hingga ke rencana pemasarannya nanti itu semuanya harus clear dari awal sampai akhir. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih bingung tentang gimana sih sistematikanya untuk proposal usaha ini, bisa dicari referensinya dari Google itu banyak banget. Silakan teman-teman cari referensi yang memang benar-benar terpercaya gitu. Kalau misalnya dirasa kurang lengkap, bisa dilengkapi sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk proposalnya. Yang penting kalian bisa memahami proposal yang kalian susun dan juga usaha yang ingin kalian kembangkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini jangan sampai asal copy paste aja karena itu kita nggak akan memahami konsep yang kita rencanakan. Jadi benar-benar harus yang kita rencanakan sendiri. Jadi supaya kita paham dan saat diwawancara nanti kita lebih menguasai gitu. Nah mungkin teman-teman juga bisa menyiapkan prototypingnya, misalnya sebagai bahan pendukung untuk presentasi wawancara. Misalnya kalau misalnya dulu kakak itu kakak menyiapkan prototipe desain kandang gitu. Jadi kandang yang digunakan itu mau model apa gitu, inovasinya itu seperti apa. Misalnya kakak dulu pengen kandangnya itu sistem modern gitu. Jadi seperti apa sistemnya, kemudian bentuknya bagaimana, kemudian rencananya mau dibangun di mana, total biaya usahanya berapa gitu. Jadi semuanya tuh dijelaskan dalam proposal usaha dan juga dipresentasikan. Nah, kira-kira di jalur PSKM itu ada tes CAT-nya nggak ya, Bang? Kalau untuk PWSKM sendiri, seperti yang Kak Gitan sudah sampaikan, kalau PWSKM itu tidak ada tes CATD. Jadi setelah tes pemberkasan nanti ada tes wawancara. Setelah tes wawancara itu ada tes kesehatan. Nah setelah itu langsung menjadi penyambutan sebagai mahasiswa Polbangtan, resmi sebagai mahasiswa Polbangtan setelah tes kesehatan tersebut. Oke, nah mungkin rekan-rekan Camaba bisa menyiapkan pertanyaan nih mumpung ada kakak dan abang dari Duta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah mungkin selanjutnya ini akan membahas mengenai pertanyaan gimana sih perasaan kakak nih setelah dinyatakan sebagai Duta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kalau perasaan dari abang sendiri sangat senang karena abang sendiri kan berasal dari mahasiswa program studi teknologi mekanisasi pertanian ya, yang biasanya tinggal di bengkel gitu, kotor-kotoran. Nah, ya senang gitu. Maksudnya kan kita bisa sekaligus menjadi role model gitu bagi generasi muda zaman sekarang. Khususnya abang nih sebagai anak mahasiswa teknik, jadi bisa memberikan role model sebagai anak teknik, khususnya di bagian pertanian. Apa sih misalkan abang bisa meng-share juga nih, meng-share juga terkait perkembangan pertanian saat ini, gitu kan? Kayak misalkan di dunia pertanian hidroponik, smart farming, kayak gitu kan. Jadi senang aja gitu sebagai kita itu kita bisa memberikan motivasi juga ke orang lain dan juga inspirator gitu, khususnya di bidang pertanian. Oke, dari Kak Gitana gimana nih Kak Gitana? Yang pertama pastinya ingin menjadi role model itu kan tidak mudah. Yang pasti kita harus mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus bisa mulai dari personal branding terlebih dahulu, kemudian baru kita menularkannya kepada orang lain gitu. Jadi kalau kakak sendiri, yang pertama karena tujuan kita di sini kan untuk berkuliah. Yang pasti prioritasnya itu pertama itu di bidang akademik terlebih dahulu. Kemudian baru kita di sisi lain kita juga aktif dalam kegiatan lain gitu. Jadi ketika teman-teman Polban itu jangan berpikir kalau kita akan dibatasi di sini. Memang kita adalah sekolah kedinasan, tapi jangan khawatir, kita di sini tetap difasilitasi oleh kampus untuk kegiatan non akademik. Jadi seperti ya kegiatan unit mahasiswa dan juga kegiatan eksternal kampus itu masih banget disupport oleh kampus seperti itu. Oke, nah kira-kira nih dari abang sama kakak nih
setelah dinyatakan sebagai Duta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, apa sih kontribusi Abang dan Kakak ke depannya? Baik, untuk kontribusi sendiri, untuk saat ini kita akan lebih fokus untuk menggalakkan mengenai promosi Polbangtan, khususnya Polbangtan Bogor. Nah, saat ini kan sedang ada beberapa kegiatan nih di Polbangtan Bogor, khususnya PMB ini. Nah, nanti kita akan membantu adik-adik mungkin untuk mengarahkan apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, buat adik-adik juga nih yang di sini yang sedang menonton, kalau misalkan ada yang dibutuhkan mengenai persiapan ke Polbangtan itu masuknya gimana aja, bisa langsung hubungi kita, kayak gitu. Nah, untuk kontribusi lebih umumnya, kami akan lebih untuk mempromosikan Polbangtan ini di sosial media, kayak gitu, khususnya di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook seperti itu. Nah, mungkin sekarang kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom komentar ya Bang Kak. Boleh, Nah, ini ada dari Anlene for Life. Nah, Kak, izin nanya Kak, kalau untuk Paskibra Kota karena Corona 2020 itu bisa daftar POSKM nggak Kak? Nah, gimana nih Abang Kakak? Izin Abang menjawab. Abang juga kan paskibraka. Dulu sempat melampirkan sertifikat paskibraka waktu itu. Bisa dilampirkan, nanti ada bisa coba tes dulu aja. Insya Allah untuk pemberkasan itu bisa lolos. Dulu Abang itu sebagai paskibraka Kabupaten Bogor tahun 2018 dan melampirkan sertifikat salah satunya paskibraka itu bisa dilampirkan. Oke, nah mungkin selanjutnya ada dari _Nans. Nah, ini menanyakan tentang jalur umum. Nah, gimana nih kalau Abang dan Kakak menjelaskan garis besarnya aja tentang garis umum? Tentang jalur umum. Oke, boleh. Untuk jalur umum ini berbeda dengan jalur POSKM. Jalur umum ini termasuk jalur yang tesnya itu dibilang sangat lengkap gitu. Pertama ada tes administrasi. Nah, administrasi itu semua berkas-berkas yang ada di web, ada di aplikasi itu harus diisi semuanya karena nanti akan diseleksi oleh tim penyeleksi dari sistemnya. Mereka akan menyeleksi kelengkapan berkas teman-teman dan juga kesesuaian berkasnya. Kemudian ada juga tes CAT atau tes untuk tes tulisnya. Untuk CAT ini ada beberapa materi yang harus disiapkan, yaitu termasuk materi pertanian dasar, matematika, dan juga bahasa Inggris. Nah, untuk matematika dan bahasa Inggris ini jangan khawatir teman-teman, karena ini soalnya dalam hitungan matematika dasar dan juga bahasa Inggris dasar. Jadi seperti grammar dan juga tenses dan juga lain-lain gitu. Jadi untuk soalnya itu masih bisa teman-teman kejar untuk belajar dari sekarang gitu. Kemudian apabila dinyatakan lolos CAT, kemudian masuk ke tahap tes wawancara gitu. Nah, untuk tes wawancara ini biasanya diumumkan itu setelah beberapa hari pengumuman CAT itu kan wawancara. Nah, untuk wawancara sendiri itu ada sama seperti wawancara jalur POSKM, kurang lebih ada tentang peminatan dan juga tentang diri sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa persiapan keseluruhannya dari sekarang, mulai dari tes berkas dan juga persiapan tes tulis dan wawancara gitu. Nah, karena kalian sudah lulus tes wawancara ini, langsung menuju ke tes kesehatan. Nah, untuk sekarang ini, karena kita sudah terimbas dari corona, jadi tes kesehatan untuk di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan sekitarnya itu dilaksanakan di Polbangtan Bogor. Nah, untuk teman-teman, biaya masuk Polbangtan itu termasuk seleksinya itu gratis, kecuali untuk tes kesehatan gitu. Jadi untuk tes kesehatan itu dibebankan kepada masing-masing camaba gitu. Nah, setelah lolos kesehatan, maka akan resmi menjadi calon mahasiswa baru Polbangtan Bogor ini, seperti itu. Untuk tes umum itu karena di sini merupakan jalur terbuka untuk semuanya, jadi kemungkinan pesertanya itu lebih banyak gitu, dan tingkat kesulitan atau presentasi yang masuknya itu juga lebih sulit gitu. Tapi teman-teman jangan khawatir dan jangan ragu untuk mencoba gitu, karena kita nggak akan pernah tahu hasilnya kalau kita nggak mencoba gitu. Jadi teman-teman silahkan, karena sekarang masih dibuka sampai awal Mei, bisa dipersiapkan gitu. Mumpung nih mungkin kalau teman-teman untuk kelas 12 udah mulai cuti lebaran, bisa dipersiapkan dari sekarang gitu. Dan juga karena kan kalian akan melaksanakan CAT, nah kalau apabila kita mempersiapkan berkasnya dari sekarang, otomatis bisa juga persiapan CAT-nya dari sekarang gitu. Jadi curi-curi start dari yang lain. Kalau ingin berhasil harus bisa curi start dari yang lain gitu. Itu kurang lebih untuk jalur umum. Nah,
ini ada pertanyaan dari MP53 nih Kak. Kalau duta apa harus pakai tali kur ya Kak? Nah, gimana nih Kak pertanyaannya? Oke, baik. Karena di sini kakak yang pakai telekur, mungkin izin untuk menjawab pertanyaannya. Nah, sebelumnya untuk syarat menjadi duta itu harus memakai talikur. Untuk talikur untuk ADRT-nya itu dipakai oleh mahasiswa yang memang bergabung menjadi BPM dan juga BEM. Kebetulan kakak saat ini tergabung dalam organisasi BEM. Gitu. Jadi kenapa alasannya pakai talikur? Karena kebetulan kakak menjabat sebagai kepala BEM dan juga saat ini sebagai duta Polbantan PP gitu. Jadi nggak ada kaitannya mau pakai talikur mau nggak, semuanya punya kesempatan yang sama gitu. Jadi nggak ada pembatasan atau pemisahan kalangan gitu, mau yang pakai talikur mau yang kayak itu sama aja teman-teman. Bedanya hanya saja untuk yang pakai talikur memiliki tugas di dalam organisasi seperti itu. Mungkin kita bisa kembali lagi ke pertanyaan mengenai POSKM, mungkin Bang Kak. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kira-kira jalur POSKM ini bisa nggak sih kalau disertakannya melalui piala bukan piagam? Nah, gimana nih Kak? Oke, izin menjawab. Kalau misalnya untuk piala atau piagam itu diutamakan harus ada piagamnya, karena piagam tersebut nanti dilampirkan ke dalam sistem aplikasinya. Jadi di aplikasi tersebut dilampirkan scanan piagamnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nunjukin pialanya, boleh, tetapi itu ditujukan nanti saat sesi wawancara gitu. Untuk sesi administrasi itu yang dinilai itu dari piagamnya sendiri gitu, bukan dari pialanya, seperti itu. Mungkin bisa lanjut Bang Kak. Nah, kira-kira itu sertifikat yang SMP itu bisa nggak sih Bang dilampirkan dalam tes POSKM kali ini? Gimana nih Bang? Ya, untuk sertifikat sekolah menengah pertama bisa dilampirkan. Sertifikat yang sifatnya kejuaraan di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional itu bisa dilampirkan ketika nanti pendaftaran POSKM. Nah, untuk pemberkasannya juga yang menurut Abang itu kan pernah dilaluin ya. Pemberkasannya itu kan nanti sertifikatnya itu di-scan. Nah, nanti kalian bisa melampirkan setelah seleksi wawancara itu kan biasanya ada yang offline ya. Nah, kalau misalkan offline, kalian itu membawa sertifikatnya nanti. Nah, jadi kalau misalkan ada sertifikat tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, maupun itu diraihnya pada sekolah menengah pertama, bisa dilampirkan. Oke, mungkin pembahasan kita sudah cukup ya Kak mengenai POSKM ini. Nah, kira-kira Abang dan Kakak ini ada nggak sih kesenangan tersendiri dari Abang dan Kakak masuk Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor ini? Gimana nih Bang Kak? Kalau dari Abang ya, masuk Polbantan Bogor itu sangat menyenangkan. Ada kebanggaan tersendiri juga bagi orang tua Abang, karena kan Polbantan ini merupakan salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Pertanian, yang tentunya kita sekolah juga di sini gratis, baik dari makan, tempat tinggal, maupun biaya pembelajaran. Dan ditambah bangganya lagi, kita di sini masuk Polbantan itu melalui tes gitu. Kita di sini meraih kemenangan itu, masuk Polbantan sebuah kemenangan yang bisa diraih itu melalui tes-tesnya gitu. Kita bisa mengalahkan orang-orang lain gitu, yang mungkin masih ingin berkesempatan masuk Polbantan juga. Jadi sebuah kebanggaannya ya, alhamdulillah bisa masuk Polbantan, terus bisa membanggakan juga orang tua karena di sini sekolah kedinasan kayak gitu. Gitu aja sih. Oke, dari Kak Gitana gimana nih Kak? Kalau kakak sendiri, kebanggaan yang pertama pasti bangga karena telah melalui beberapa tahapan dan prosesnya. Karena seperti yang diketahui, masuk sini itu nggak mudah teman-teman semuanya. Tetapi bukan berarti susah banget gitu. Artinya selama kita mau berusaha, kita pasti akan berhasil seperti itu. Nah, kebetulan kebanggaan yang pertama itu karena kakak berhasil melalui tahapan-tahapan tes untuk masuk ke sini. Setelah kakak masuk, yang menjadi kebanggaan itu kakak sangat bangga bisa belajar dari teman-teman dari seluruh Indonesia, karena di Polbantan Bogor ini mahasiswanya bukan berasal dari Jawa Barat saja, tapi dari seluruh Indonesia. Artinya kita bisa sharing pengalaman dan juga ilmu pengetahuan
di teman-teman seluruh Indonesia. Nah, karena setiap daerah itu kan punya potensi masing-masing gitu. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng teman dari seluruh Indonesia. Gitu ya. Terus selanjutnya mungkin tidak dipungkiri karena Pol Banten merupakan sekolah kedinasan, jadi ada kebanggaan tersendiri ketika kita menjadi mahasiswanya gitu. Jadi karena kita menjadi mahasiswa kedinasan ada kebanggaan, tetapi di situ kita juga harus mempertahankan image kita sebagai mahasiswa kedinasan gitu. Jadi tidak hanya gitu untuk menjadi mahasiswa saja, tapi kita harus menekankan juga untuk kedisiplinan dan juga rasa nasionalisme kita juga. Oke, nah kira-kira ada nggak sih nih Kak sama Abang nih pengalaman paling berkesan nih selama di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor? Baik, izin menjawab. Untuk pengalaman yang paling berkesan, yang terbaru Abang dapatkan ini ya tentunya kita bermain traktor gitu, dimana kita memberikan traktor langsung, gitu. Terus terjun langsung di dunia pertanian, kayak mencangkul, terus kita tahu proses bagaimana cara menanam tanaman yang baik, kalau misalkan di pertanian ya. Terus Abang juga kan di teknologi mekanis pertanian, langsung belajar mengenai hidroponik, yang tentunya banyak menemukan hal baru gitu, sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan kayak gitu, yang belum Abang ketahui sebelumnya. Mungkin itu aja sih. Oke, nah kalau dari Kak Jutana gimana nih Kak pengalaman nih dari Kakak gimana? Kalau pengalaman paling berkesan kakak itu ketika kakak pertama kali praktikum di sini setelah corona. Jadi waktu itu pertama kali offline, itu kita langsung praktikum. Nah di situ benar-benar pengalaman yang nggak pernah kakak lupain ketika kakak masuk sini. Karena di situ pertama kali kakak bisa melihat secara langsung gimana anatomi hewan itu. Karena itu waktu itu kita kebetulan praktikum anatomi, jadi kita benar-benar membedah hewan itu dari dia masih hidup sampai dibedah ke dalam-dalamnya gitu. Benar-benar pengalaman yang nggak terlupakan gitu. Karena sebelumnya itu adalah pengalaman pertama yang Kak lakukan gitu. Jadi sebelumnya itu nggak pernah ada pengalaman seperti itu. Jadi kenapa Kakak bilang itu menjadi memorable banget gitu di Kakak gitu. Ya, salah satunya itu pertama kali praktikum. Oke, mungkin karena mungkin pembahasan kita sudah selesai, mungkin ada tambahan gak nih dari Abang dan Kakak untuk camaba-camaba atau mahasiswa di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor ini untuk selalu semangat menjalani kehidupan maupun di kampus maupun kehidupan di luar kampus. Oke, baik. Mungkin boleh dari Kakak dulu. Untuk kakak sendiri, untuk teman-teman calon mahasiswa Polbantan Bogor, yang pasti semangat, jangan takut mencoba, coba dari sekarang. Karena dari sini kita belajar banyak hal dari Polbantan Bogor itu. Percaya sama kakak, kalian gak akan pernah menyesal ketika kalian masuk ke Polbantan Bogor. Karena banyak banget benefit yang kalian dapatkan ketika kalian masuk ke Polbantan Bogor ini. Dan untuk teman-teman mahasiswa lainnya, ayo kita bareng-bareng manfaatkan privilege kita sebagai mahasiswa. Jadi kita harus memanfaatkan peran kita sebagai mahasiswa saat ini. Maksimalkan apa yang diberikan, ibaratnya diberikan negara kepada kita gitu. Kalau kita misalnya diberikan fasilitas untuk kuliah, praktikum, dan juga untuk mengikuti berbagai kegiatan, manfaatkan itu. Jangan sampai kita nantinya menyesal karena kita tidak memaksimalkan apa yang telah difasilitasi negara untuk kita. Oke, nah dari Abang sendiri gimana nih Bang? Kalau Abang sendiri sih yang ingin disampaikan kepada camaba, karena sekarang sudah mulai PMB nih adik-adik, kalian bisa langsung daftar aja di jalur umum sekarang yang sedang dibuka. Nanti kalian bisa mengetahui proses apa saja sih yang harus dilalui gitu. Ketika kalian nanti tidak lolos di jalur umum, kalian bisa mencoba di jalur PWSKM yang nanti akan mendatang akan dibuka. Jadi untuk adik-adik camaba nih, ayo sekarang kita mencoba untuk daftar di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, yang insya Allah ketika kalian masuk di sini, kalian tidak akan menyesal. Dan ketika kalian masuk di sini, kalian akan membanggakan orang tua kalian. Tidak hanya itu, kalian akan membentuk jati diri kalian menjadi mahasiswa yang baik. Itu saja. Oh ini kan nih ada satu pertanyaan nih dari Siti Hadiana nih. Kak izin bertanya Kak, kenapa sih tahun ini tuh banyak perubahan? Nah gimana nih Kak? Jawaban Kakak sama Abang nih. Oke, terima kasih untuk Siti Hadiana atas pertanyaannya. Kenapa saat ini banyak sekali perubahan? Yang pertama karena kita mengalami perubahan situasi. Karena waktu kemarin 2 tahun ke belakang itu kan kita dalam situasi pandemi, otomatis untuk tesnya sendiri itu menyesuaikan dengan keadaan. Nah, karena saat ini kita sudah masuki masa endemi, jadi
kita sudah terbebas dari corona, jadi kenapa tesnya itu banyak yang berubah, seperti misalnya dari sistem, kemudian dari tempat terselenggaranya tes, kemudian dari tahap-tahapannya itu emang sedikit berbeda dari tahun sebelumnya karena itu dia karena kondisi salah satunya kondisi pandemi juga mempengaruhi seperti itu. Tapi untuk tahapannya itu tidak ada yang berubah sama saja dari mulai administrasi sampai pengumuman itu sama saja, yang berubah hanya seputar teknisnya saja gitu. Jadi karena banyak yang berubah, teman-teman terus pantangin IG Polbangtan Bogor, IG BEM Polbangtan Bogor, dan juga teman-teman mungkin dari teman-teman Polbangtan maupun duta lainnya gitu. Jadi terus pantangin informasi terutama dari website PMB Polbangtan, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini banyak sekali perubahan teknis, maka dari itu kita harus terus update informasinya supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang dialami oleh teman-teman semuanya. Oke, nah itu menurut Kak Gitana, bahwasannya rekan-rekan Camaba ini harus selalu memperhatikan nih website maupun link-link yang tersedia untuk menuju ke Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor ini. Nah, nggak kerasa nih Kak, pembahasan kita udah di akhir acara. Nah, terima kasih banyak untuk Abang Daus dan Kak Gitana nih, telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Nah, alhamdulillah tidak terasa perbincangan kita telah selesai. Mohon maaf jika ada salah perkataan maupun salah perbuatan dari saya selaku perbuatan. Semoga apa yang telah dilaksanakan ini dapat kita laksanakan dan kita terapkan. Mungkin dari saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda dan juga teman-teman. Terima kasih Kak, terima kasih Bang. Abang izin live ya. Izin keluar. Baik rekan-rekan, saya akan menutup live Instagram kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk selalu mantengin terus IG Instagram Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, dan khususnya bagi Camaba, jangan lupa untuk selalu memperhatikan website yang ada di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor ini. Saya selaku moderator yang membawa acara, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.